Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tim Capstan dengan ID C523 PS042 dengan nama proyek aplikasi edukasi Fauna Indonesia dan anggota Khairul Raihan, Sofia Revaldi, Divana Nanda Pradesila Jain, Marjak Shihab, Alda Amurita Aja. Di sini kami akan mendemonstrasikan website kami. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja halaman admin. Nah, yang pertama kita harus login dulu untuk mengakses halaman admin. Namun ketika kita tidak memiliki akun, kita bisa membuatnya di register. Nah, untuk register ini kami batasi, jadi setiap user yang mau mendaftar jadi admin harus mengetahui password untuk registrasinya. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai akun, kita gunakan akun yang sudah ada saja. Nah, ketika login berhasil, maka akan masuk ke halaman admin. Nah, jadi di halaman admin ini ada beberapa halaman lagi. Nah, yang pertama itu ada set fauna. Nah, jadi di sini kita bisa mengontrol data fauna yang ditampilkan di halaman pengguna. Nah, jadi di sini kita bisa melihat isi dari faunanya. Kemudian kita juga bisa menambahkan lagi. Kemudian kita juga bisa mengedit dan menghapusnya. Misal di sini saya akan memberi contoh untuk menambahkannya. Nah, untuk menambahkannya pertama kita harus memasukkan namanya. Misal di sini orang Jawa. Kemudian kita pilih kategori satunya untuk pulau-nya. Kita pilih Jawa, kemudian kategorinya burung. Nah, kemudian untuk deskripsinya di sini tinggal kita masukkan saja. Sebelumnya karena saya sudah membuat, jadi saya copy saja. Nah, misal seperti ini untuk deskripsinya. Kemudian untuk deskripsi habitatnya bisa kita masukkan juga. Nah, setelah itu kita akan memilih gambarnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar untuk elang Jawanya. Nah, setelah itu kita klik simpan. Kita tunggu dulu. Nah, untuk data yang baru kita tambahkan tadi sudah tersimpan. Nah, apabila kita ingin mengeditnya, kita tinggal klik tombol edit di sini. Kemudian misal kita ingin mengganti namanya menjadi badak. Kemudian kategorinya kita ganti. Selanjutnya untuk fotonya bisa kita ganti juga. Nah, di sini saya menyiapkan untuk badak Jawa. Nah, setelah itu kita klik simpan edit lagi. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita refresh. Nah, untuk elang Jawa tadi sudah berubah menjadi badak Jawa. Dan gambarnya juga berubah. Nah, apabila kita ingin menghapusnya, kita tinggal mengklik tombol hapus yang ada di sini. Kita tunggu. Nah, maka badak Jawa tadi terhapus. Nah, selanjutnya untuk set quiz. Nah, di sini kita bisa mengontrol quiz yang akan ditampilkan di halaman user. Sama seperti sebelumnya, kita bisa menambah, mengedit, dan menghapusnya. Nah, misal kita menambah quiz, contoh saja. Kita masukkan opsinya. Nah, kemudian kita masukkan juga jawaban benarnya. Karena di sini jawaban benarnya adalah kucing, kita copy saja, kemudian kita masukkan di jawaban benar. Nah, kemudian kita bisa memilih paketnya ini dalam untuk masuk ke paket mana. Kita pilih saja Nusantara untuk contoh. Kita simpan. Nah, quiz tadi sudah masuk ke halaman datanya. Jadi quiz bisa ditampilkan di paket Nusantara. Nah, di sini untuk filter paketnya ada semua paket, kemudian ada Kalimantan. Nah, jika kita memilih Kalimantan, maka paketnya akan menampilkan data yang paketnya Kalimantan saja. Sama seperti pulau yang lainnya. Nah, kemudian untuk set review,
Nah, di chat review ini kita hanya bisa mencari saja, kita tidak bisa menambahkan karena untuk menambahkan review itu ada di halaman landing. Nah, contoh misalnya kita cari data Budi. Nah, maka akan menampilkan review yang namanya Budi. Nah, kemudian di sini kita tidak bisa mengeditnya dan kita hanya bisa menghapus. Misal kita hapus, kita hapus Budi. Nah, maka review atas nama Budi akan terhapus. Nah, selanjutnya ada leaderboard. Jadi di sini akan menampilkan hasil tes quiz yang sudah dijawab di halaman pengguna. Nah, di sini berisi paket-paket yang dipilih pada saat ingin menjawab soal. Nah, kita juga bisa memfilternya. Misal kita ingin menampilkan untuk Sumatera. Nah, maka akan ditampilkan data dengan paket Sumatera. Nah, di sini juga kita bisa mengedit dan menghapusnya. Misal kita ingin edit untuk tes 1 ini, kita ubah namanya jadi tes. Nah, maka namanya akan berubah. Kemudian kita juga bisa menghapusnya. Sama seperti biasa, kita tinggal mengklik tombol hapus. Nah, maka data akan terhapus. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait halaman landing page dari aplikasi Ekva ID, yang dimana landing page ini sebuah pengantar dari aplikasi ini. Selain tadi ada hero, gambar hewan, fauna, di sini juga terdapat nama dari aplikasinya Ekva ID, yakni aplikasi edukasi fauna Indonesia, dengan sedikit sambutan di sini. Kemudian selanjutnya ada about us, yang mana di sini sedikit menjelaskan tentang kami dan aplikasinya. Kemudian selanjutnya ada our service. Di sini digambarkan penyajian dari aplikasi ini, yakni ada sebuah materi edukasi fauna Indonesia. Kemudian ada fitur kuis edukasi fauna Indonesia untuk bagaimana teman-teman tidak bosan belajar di aplikasi ini. Kemudian juga hasilnya itu bisa dilihat di fitur leaderboard. Kemudian selanjutnya ada sedikit gambar merepresentasi uh, bahwa aplikasi kita itu mengedukasi terkait fauna Indonesia. Kemudian ada juga user review, yang dimana pengunjung dapat melakukan review tentang aplikasi ini, seberapa baik, sehingga teman-teman pengembang dapat eh, semangat, motivasi, kemudian evaluasi dari yang berkunjung. Sini bisa kita demokan, misalkan Budi, kemudian bintangnya 5, kemudian pesannya sangat mengedukasi. Kemudian kita submit review. Nah, sehingga ada review dari Budi di sini. Kemudian setelahnya ada our team, yakni tim pengembang dari aplikasi ini. Kemudian selanjutnya ada kontak, yang dimana ini informasi terkait kontak yang bisa dihubungi terkait aplikasi ini. Ada alamat, kemudian juga ada email yang bisa dihubungi, dan juga nomor handphone. Kemudian selanjutnya ada footer. Sini ada terkait alternatif link, di mana ketika klik akan muncul ke halaman yang dituju. Kemudian selanjutnya ada menu home. Yang pertama kali muncul ialah gambar fauna, kemudian di bawahnya juga pengantar,
eh, menandakan atau merepresentasikan bahwa aplikasi ini benar-benar akan mengedukasi terkait fauna Indonesia. Kemudian juga di sini ada pengantar terkait pulau, dalam hal ini habitat dari fauna-fauna di Indonesia. Kemudian selanjutnya di bawahnya juga ada keberagaman jenis fauna, ya ini ada amfibi, ikan, serangga, burung, reptil, mamalia, yang mana nanti jika diklik dapat langsung ke menu kategori atau bisa melalui tombol kategori ini yang nanti akan dijelaskan banyak oleh teman saya selanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan untuk bagian halaman kategori. Di halaman kategori ini kita dapat menemukan berbagai fauna berdasarkan pulau dan jenisnya. Kita dapat memilih kategori fauna berdasarkan pulau dan jenisnya melalui menu drop-down ini. Untuk kategori semua, maka halaman kategori akan menampilkan semua fauna dari berbagai pulau ataupun dari berbagai jenis. Kemudian, jika kita memilih menu berdasarkan kategori Pulau Sumatera, maka halaman kategori akan menampilkan fauna-fauna dari Pulau Sumatera. Dan untuk kategori jenis fauna berdasarkan burung, maka halaman kategori akan menampilkan fauna dengan jenis burung. Terdapat juga kolom pencarian. Di sini kita dapat mencari fauna berdasarkan namanya, misal orang hutan. Maka halaman kategori akan menampilkan fauna orang hutan. Kita juga bisa mencari fauna berdasarkan pulaunya. Maka halaman kategori akan menampilkan fauna berdasarkan Pulau Papua. Selain itu, kita juga dapat mencari fauna berdasarkan jenisnya. Misal mamalia. Maka halaman kategori akan menampilkan semua fauna dengan jenis mamalia. Selain itu juga, jika kita mengklik nama dari fauna-fauna ini, misal saya klik badak Sumatera, maka kita akan diarahkan ke halaman detail fauna. Detail fauna ini berisi informasi-informasi dari fauna tersebut, mulai dari namanya, pulau, jenis, habitat, populasi, ataupun deskripsi dari fauna tersebut. Setelah itu, jika kita mengklik tombol kategori, maka kita akan diarahkan ke halaman kategori. Baik, kita akan melanjutkan di halaman berikutnya, yaitu halaman kuis. Di mana di halaman kuis ini terdapat dua menu, yaitu menu yang pertama itu ada menu kuis, dan yang menu kedua itu ada menu leaderboard. Nah, kita akan mencoba di menu yang pertama, yaitu menu kuis. Setelah Anda menekan Play Now, maka Anda akan dialihkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman selection quiz, di mana halaman selection quiz ini terdiri dari beberapa pulau. Contohnya seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Papua, dan Pulau Nusantara. Nah, jadi maksud dari beberapa pulau di sini adalah beberapa paketan soal yang telah organisir sesuai dengan judul pulaunya tersebut. Jadi misalkan nih Pulau Kalimantan, maka paketan soal yang terdiri ini adalah
tentang fauna-fauna yang ada di Kalimantan dan tentang pokoknya hewan-hewan yang ada di Kalimantan. Dan juga ada Pulau Nusantara di sini. Nah, Pulau Nusantara di sini ini adalah yang berkaitan dari keseluruhan. Jadi ada gabungan dari fauna-fauna dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Papua. Jadi lingkupnya ini adalah untuk keseluruhan fauna-fauna yang ada di Indonesia. Misalkan kita contohnya kita mencoba di Pulau Kalimantan. Nah, setelah Anda memilih paketan soal di halaman selection quiz tadi, Anda akan dialihkan ke halaman input nama, yaitu input nama di sini ini berguna sebagai rekap atau identitas Anda untuk ke leaderboard nanti. Jadi setelah Anda mengerjakan kuis ini, maka nilai, skor, nama, dan tingkat kelulusan Anda itu akan dimasukkan ke dalam leaderboard. Jadi nama di sini ini sebagai identitas Anda. Kita mencoba masukkan nama yaitu Aldi. Lalu kita mulai kuis. Nah, setelah Anda menekan mulai kuis, maka halaman kuis akan tampil. Jadi halaman kuis di sini ini terdiri dari soal yang pastinya ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan opsi 4. Dan di sini juga ada terdapat Anda itu berada di soal keberapa dan jumlah soalnya itu ada berapa. Di sini juga ada button previous dan next. Jadi button previous ini untuk kembali ke soal sebelumnya dan button next untuk lanjut ke soal berikutnya. Kita coba menjawab ngasal. Nah, jadi di button previous ini, misalkan kita udah di soal ketiga nih, kita pengen balik ke soal yang kedua tadi. Nah, soal yang kedua tadi kita menjawabnya gangguan predator alam hutan. Jadi misalkan kita merasa salah di soal kedua, ya kita jawab yang lain gitu. Itu masih bisa. Kita lanjut sampai habis. Nah, akan selesai. Nah, maka setelah kita menekan selesai, maka halaman result ini akan muncul dan ini adalah rekap yang telah kita kerjakan, yaitu Anda telah menyelesaikan kuis Kalimantan, nama paketnya Kalimantan, skor Anda 60, total jawaban benar adalah 3, status kelulusan adalah lulus. Jadi ini adalah hasil yang telah kita lakukan. Nah, untuk penjelasan halaman berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Ketika berhasil menyelesaikan kuis, maka kita akan diarahkan langsung ke halaman result kuis. Pada halaman ini, kita tidak hanya melihat skor, tetapi juga diberikan informasi mengenai total jawaban benar dan indikasi kelulusan. Setelah tombol, di sini ada tombol selesai. Setelah tombol selesai diklik, maka skor kita yang sudah kita dapatkan tadi akan dikirimkan ke dalam leaderboard atau disimpan ke dalam leaderboard. Untuk melihat leaderboard, kita bisa masuk ke halaman kuis terlebih dahulu, kemudian pilih leaderboard. Pada halaman leaderboard, kita memiliki kemampuan untuk melakukan filtering data pada saat melihat data. Di sini terdapat pilihan untuk melakukan filter berdasarkan wilayah, ada Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua, dan Nusantara. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyaring dan fokus pada informasi yang berkaitan dengan wilayah spesifik sesuai dengan preferensi atau kebutuhan mereka. Di sini saya mencontohkan jika kita melakukan filtering pada bagian Sulawesi, maka akan terlihat leaderboard khusus untuk wilayah Sulawesi. Pada urutan pertama ada Devano karena dia berhasil menyelesaikan dan mendapatkan skor 80. Urutan kedua ada Divana Nanda karena dia mendapatkan skor 60. Secara keseluruhan, komponen ini tidak hanya memberikan pengalaman yang jelas setelah menyelesaikan kuis, tetapi juga memberikan kontrol kepada pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam memasukkan prestasi ke dalam leaderboard. Lebih dari itu, leaderboard juga berfungsi sebagai alat untuk memantau sejauh mana pemahaman seseorang terhadap materi fauna, terutama untuk setiap kategori pulaunya.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.